ya dok. Jadi jam 21-an beliau masih pengen ngunyah sampai nggak bisa tidur tapi nggak lapar ya saat melakukan diet misal level 1. Apakah ada kaitannya dengan hormon atau hal lain di dunia medis dan bagaimana antisipasinya dok? Terima kasih. Ya, jadi di kedokteran itu banyak yang harus diperiksa dulu baru kita tahu itu normal atau enggak ya. Kalau misalnya ibu nanti periksa ke dokter penyakit dalam, check up semua, kalau dokternya bilang normal bu, nggak ada masalah gitu, tapi kok jam 9 malam misalnya mau Bu Diah tuh misalnya puasa level 1, jam 6 udah nggak makan, selesai makan, kemudian mau puasa sampai jam 8 pagi, tapi jam 9 malamnya tuh suka pengen makan tertentu, pengen ngunyah aja walaupun nggak lapar gitu. Nah itu harus dipastikan dulu ada penyakit lain nggak, ada hormon, misalnya gangguan hormon tiroid itu juga sering ngerasa lapar, nggak pengen makan terus, sakit diabetes juga, ada penggunaan hormon steroid, macam-macam lah ya. Itu juga banyak penyakit-penyakit yang gejalanya tuh jadi kayak pengen makan terus. Tapi kalau nanti udah di check up normal semua, biasanya itu terjadi karena ketidakseimbangan hormon lapar, hormon kenyangnya. Jadi itu harus di reset itu tuh. Biasanya kita tuh terlalu sering makan ketika nggak lapar. Jadi gini, kalau kita misalnya makan nih, kita nggak lapar, sama tubuh tuh nggak dikeluarin sinyal laparnya, hormon grelinnya tuh nggak keluar, si perutnya itu belum ngeluarin hormon lapar. Tapi karena ada makanan, kita tuh makan ya. Jadi itu tuh kan udah melanggar hadis yang janganlah kamu mengisi makan berlebihan, janganlah kamu mengisi perutmu secara berlebihan, cukuplah makan itu untuk menegakkan tulang punggung aja. Itu kan sudah bertentangan sama hadis itu. Kita makan sesuatu padahal kita nggak lapar, jadi makannya buat apa gitu? Bukan untuk menegakkan tulang punggung, orang udah nggak lapar kok, udah nggak perlu lagi. Jadi itu tuh udah menunjukkan ada kaidah yang dilanggar di sunnah atau di Quran dan sunnah yang kita langgar kalau udah makan yang nggak lapar. Tapi kalau orang yang misalnya ibu 5 tahun yang lalu udah kayak gitu, udah mulai biasa makan sesuatu ketika nggak lapar, nanti lama-lama tuh tubuhnya juga pusing gitu. Si tubuhnya tuh, ini saya nggak minta makan dikasih makan, ketika saya udah ngasih sinyal stop masih tetap masuk makanan. Lama-lama tuh si tubuh tuh jadi ngaco gitu pengaturannya. Jadi dia tuh udah nggak bisa ngebedain lagi kapan butuh energi, kapan nggak butuh energi. Jadi makanya jam 9 malam, padahal hormonnya tuh masih di dalam lambungnya itu masih ada makanan, karena kan jam 6 baru selesai makan, jam 9 tuh belum kosong lambungnya, pasti belum keluar hormonnya. Tapi udah karena kebiasaan, si tubuh tuh udah pusing ngebedainnya antara saya tuh butuh energi atau enggak. Pokoknya kalau ada makanan ya udah saya makan aja, karena pengen ngunyah nih gitu. Jadi itu biasanya kalau nggak ada kelainan di bidang kedokteran, udah di check up semua bagus, biasanya karena tubuhnya tuh bingung. Udah bertahun-tahun setiap kali makan tuh pas lagi nggak butuh energi, makanan masuk. Ketika tubuhnya mengeluarkan sinyal untuk stop gitu ya, udah jangan makan lagi sampai 7 hormon kenyang itu dikeluarin, tetap aja kita makan. Lama-lama tuh tubuhnya udah nggak sensitif lagi sama hormon-hormon itu. Jadi walaupun hormonnya keluar, hormon kenyangnya tetap makan. Ketika hormon laparnya nggak keluar, tetap pengen makan. Nah itu yang menyebabkan salah satunya itu, atau kekurangan cairan. Jadi minumnya tuh kurang. Kalau minumnya kurang jadi dehidrasi, timbul rasa haus. Rasa hausnya itu sering diterjemahkan sama tubuh sebagai rasa lapar, karena pusat lapar dan haus itu tuh ada di hipotalamus tuh berdekatan ya. Daerah otak yang mengatur lapar dan haus itu tuh dekat sekali. Jadi kadang-kadang sinyalnya suka mix gitu. Jadi coba aja diminum yang banyak. Salah satu cara untuk kalau pengen makan itu minum aja yang banyak. Kalau kita ngerasa pengen makan, terus kita minum yang banyak, pengen makannya hilang, berarti itu tuh sebenarnya kurang cairan aja. Ya.